Halo nakama, kembali lagi di channel Okawaii yang membahas kelanjutan cerita anime lainnya. Di video ini kita akan melanjutkan cerita dari light novel Kumo desu Kana Nika Vol 11 Part 2 N. Seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe aja. Terima kasih. Masih di usia 13 tahun Julius. Saat ini Julius dan teman-temannya menghadiri pemakaman kematian Tifa dan 21 anggota lainnya. Tifa meninggal disebabkan oleh Potimas. Julius duduk di depan pemakaman dengan waktu yang cukup lama. Dia tidak menyadari siapa saja yang berkunjung atas kematian Tifa, hingga seseorang datang menghampiri Julius. Orang itu adalah gurunya, yaitu Ronan. Ronan melihat pemakaman temannya dan memberitahukan kepada Julius bahwa Tifa, Raja Pedang, dan dirinya selalu selamat di peperangan saat melawan pasukan iblis. Julius berkata, "Andai saja aku tidak menghadiri upacara penilaian adikku, mungkin Tuan Tifa bisa selamat." Ronan yang mendengar hal itu marah dan membawa Julius ke sebuah gurun untuk berlatih. Sebelumnya Julius merasakan latihan mencapai batas kematiannya. Latihan ini Ronan terapkan ketika mendapat ilmu dari masternya, yaitu kloningan Kumo. Saat ini Julius merasakan hal yang sama, terlebih lagi teman gurunya sudah tidak ada, yang membuat gurunya sedikit menakutkan. Ronan mengeluarkan tongkatnya dan memberikan Julius sebuah pedang sihir. Julius terkejut karena pedang sihir itu sangat jarang sekali. Meskipun pandai besi yang hebat, belum tentu bisa membuat pedang sihir. Ronan mendapatkan pedang itu dari pertempurannya di pegunungan mistik. Tanpa membuang waktu, Julius mengikuti arahan dari gurunya. Dia langsung menyerang dengan sihir bola cahaya dan mengarahkan lurus ke hadapan Ronan. Ronan menahan sihir itu dengan tangannya. Julius terkejut. Itu sama sekali tidak berpengaruh kepada Ronan. Kemudian Julius memperpendek jarak tempur mereka karena dia tahu lawannya yaitu penyihir terkuat di dunia dan harus bertempur di jarak dekat. Namun itu semua hanyalah rencana Julius. Faktanya ketika Julius mendekat, Ronan langsung mengaktifkan skill teleportasi dan berpindah 10 langkah di belakang Julius. Ronan melancarkan serangan sihir bola api, tapi berhasil dihindari oleh Julius. Julius melompat ke udara untuk menghindari serangan dari gurunya. Setelah mendarat, Julius kembali diserang dengan sihir bola api. Julius menangkis serangan itu menggunakan sihir miliknya. Kemudian dia mengeluarkan sihir ilusi untuk mengalihkan pandangan gurunya. Ronan berhasil menyerang semua ilusi itu, tapi dia terkejut bahwa Julius tetap mendekatinya meskipun terkena bola api. Ronan mengeluarkan sihir bola api, tapi berhasil ditangkis oleh Julius menggunakan pedangnya. Tinggal satu langkah lagi, Julius berhasil mendekatkan diri ke gurunya. Gurunya berkata, "Kau pikir bertarung dengan jarak dekat bisa membuatmu menang? Jika aku serius melawanmu, kau sudah habis di serangan awal." Ronan menggunakan staf atau tongkat miliknya menyerang muka Julius. Julius tersungkur dan latihan pun berakhir. Ronan berkata, "Sekarang kau tahu seberapa lemahnya dirimu." Julius hanya terdiam. Ronan berkata, "Jika kau berada di tempat Tifa, maka kau juga akan bernasib sama dengannya. Tifa melawan musuh yang lebih kuat darinya. Kau sendiri saja saat ini belum pernah mengalahkanku. Kau sudah tahu kelemahanmu." Julius menjawab, "Guru mengatakan itu karena guru kuat." Ronan memasang muka serius dan sedih. "Sebenarnya aku ini tidak kuat. Kuat itu hanya di mata manusia. Aku dianggap kuat karena kebanyakan manusia itu lebih lemah daripada aku. Kau ingat insiden Nightmare? Sekuat apapun aku tidak akan bisa menang melawan makhluk itu." Julius terkejut mendengar fakta bahwa gurunya penyihir terkuat bukan tandingan makhluk Nightmare. Ronan membawa Julius kembali dan memberi saran agar terus hidup sebelum dirinya mati. Beberapa hari kemudian, setelah kematian Tifa, pasukan khusus yang saat ini dipimpin oleh Julius telah menjalankan misi terakhir sebelum dibubarkan oleh Dustin. Mereka semua berhasil mencapai markas yang disangka tempat penculikan anak. Mereka juga berhasil membawa anak-anak yang berada di sana menuju ke desa maupun kota anak-anak tersebut. Keluarga korban terharu dan menangis ketika melihat anak-anak mereka dengan selamat. Setelah itu Julius kembali ke kerajaan Aleus. Dustin mengadakan pesta untuk menyambut misi sukses sekaligus pembubaran pasukan khusus. Para komandan tidak menahan diri untuk minum, dikarenakan Julius dan teman-teman masih di bawah umur sehingga mereka tidak bisa ikut serta. Kemudian Julius, Hyrins, dan Yana mendatangi Jeskan yang sedang minum. Jeskan berkata, "Pasukan khusus sudah dibubarkan. Apa langkahmu selanjutnya?" Julius menjawab, "Aku akan pergi ke berbagai tempat
dan membantu warga yang membutuhkan pertolongan. Awalnya Jaskan menganggap bahwa keinginan Julius hanyalah keinginan seorang naif, tapi akhirnya dia menyadari bahwa Julius memiliki keadilan yang sama dengan tuannya, yaitu Tifa. Akhirnya Jaskan mencoba menawarkan dirinya untuk ikut bersama pahlawan, seperti keinginan Hawkins. Di Akademi Iblis, Sophia menjadi gadis yang cantik, populer, dan mendapatkan peringkat 1. Semua pria yang ada di akademi berlomba-lomba mendekati Sophia. Sebagian laki-laki sudah memiliki tunangan, di mana tunangan itu satu akademi dengannya. Sophia yang tahu bahwa semua laki-laki tidak ada yang setampan merah, berusaha menghindar. Para wanita juga mulai mengganggu Sophia, agar para laki-laki yang sudah mempunyai tunangan menjauhi dari Sophia. Sophia merasa jengkel, kejadian itu terus-menerus terjadi di akademi. Di asrama, Sophia belum menyerah dengan misi kaburnya. Dia akhirnya menghindari benang yang dilancarkan oleh Sael. Dirasa sudah berhasil, Sophia terkejut dirinya berada di lantai. Phil dan Ryan membantu Sael. Sophia berkata, "Kalian curang, 3 lawan 1. Sekali lagi misi Sophia gagal untuk bertemu dengan Merah. 1 tahun kemudian, Julius saat ini berumur 14 tahun. Mereka semua sedang berhadapan dengan monster Boilero. Monster ini memiliki tentakel banyak dan hanya fokus pada wanita. Kalian pasti tahu semua anime yang berbau tentakel selalu menyerang wanita. Tentakel itu menyerang Yana tapi berhasil diblok oleh High-Range. Julius, Jaskan, dan Hawkins menyerang tentakel itu. Sayangnya tentakel itu lebih cepat regenerasi sehingga kembali utuh. Yana berusaha menyerang inti monster menggunakan sihir bola cahaya tapi gagal. Tentakel itu kembali menyerang Yana dan sekali lagi High-Range memblok serangan monster itu. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan monster itu menggunakan sihir tombak suci milik Julius yang sudah meningkat. Mereka semua mengadakan pesta kemenangan melawan monster itu. Kebanyakan pria memelihara monster Boilero untuk keinginan nafsu mereka, tapi sayangnya monster ini terlalu sulit untuk dijinakan dan pada akhirnya monster itu memakan majikannya. Yana berkata, "Orang yang kotor, aku tidak mau lagi bertemu dengan monster itu." High-Range mencoba menggoda Yana dengan berkata, "Berarti yang tidak kotor itu seperti apa?" Yana menjawab, "Tentu dengan cinta dan suci yang memperbolehkan seorang wanita dan seorang pria bisa bersetubuh." High-Range menjawab, "Oh begitu, jadi tolong ajarkan kami maksud dari itu." Yana yang menyadari telah berkata yang tidak seharusnya dia ucapkan menunjukkan wajah merah. Julius berkata, "Sudah High-Range, jangan menggoda Yana lagi." High-Range berkata, "Itu tidak masalah di usia kita saat ini. Coba kau pikir Yana, jika kau terlalu lama bergerak, Julius yang sudah memendam rasa nafsunya, pada akhirnya nanti Julius juga akan jatuh cinta pada wanita yang memiliki tubuh seksi. Terlebih lagi seperti Aurel, teman Julius. Dia sangat cantik dan memiliki sesuatu yang tidak kau punya Yana." High-Range berkata itu sambil melihat dada Yana. Yana menjawab, "Tuan Julius tidak akan tergoda dengan wanita jahat seperti itu. Yang dimaksud adalah Aurel dan lemak yang ada di dadanya. Bukan begitu Tuan Julius?" Julius hanya tersenyum, yang menandakan di pikiran Yana, Julius tergoda olehnya. Yana berkata, "Kalian berdua kan dewasa, tolong jelaskan pada mereka." Yang dimaksud di sini adalah Jaskan dan Hawkins. Jaskan hanya bisa terdiam dan tidak menjelaskan apa-apa, sedangkan Hawkins memberitahu bahwa kebanyakan wanita bekerja menjual dirinya demi kebutuhan mereka. Jadi tidak pantas Nona Yana bilang mereka jahat. Yana hanya bisa menjawab, "Baiklah." Hawkins juga memberitahukan sebagian iblis mempunyai skill rayu dan mereka juga tidak jauh beda dengan manusia. Yang intinya iblis-iblis itu sangat cantik dan menggoda, tapi sudah lama sekali iblis tidak menyerang manusia. Jika hal itu terjadi, kemungkinan Julius akan di garis depan dan menghadapi mereka. Julius berkata, "Aku tidak akan tergoda oleh mereka. Yang lebih khawatir adalah High-Range." High-Range menjawab, "Tidak masalah mati dengan wanita cantik." 2 tahun berlalu, umur Julius sekarang 15 tahun. Mereka semua dan kelompok petualang lainnya sedang berlomba-lomba mencari bulu burung legendaris yaitu Phoenix yang sedang berimigran ke benua lain. Konon katanya burung Phoenix memiliki item yang sangat langka, di mana bulu Phoenix bisa menyembuhkan segala jenis luka dan bisa menyelamatkan penggunanya dari kematian, meskipun itu sekali pakai. Dan item satunya yaitu hati Phoenix, bagi siapa yang memakannya akan hidup kekal. Tapi itu semua hanya cerita dan belum ada yang membuktikan hal itu. 10 hari sudah dilalui, High-Range sudah mulai lelah.
Saat ini Yana tidur di pelukan Julius yang sedang menunggangi kuda. Sebenarnya tujuan mereka sebagai bentuk pertolongan jika jalur burung Phoenix terdapat desa, maka mereka semua harus mengevakuasi penduduk desa itu agar tidak terkena api. Hawkins yang berada di depan langsung kembali dengan cepat dan memberitahukan bahwa ada desa di depan. Singkat cerita, mereka tiba di desa itu dan mengevakuasi penduduk. Julius bingung bagaimana cara mengubah jalur Phoenix. Akhirnya mereka semua menemukan cara dengan membakar kotoran naga api yang menghasilkan asap. Burung Phoenix yang tidak suka dengan kotoran naga api akhirnya mengubah jalurnya sampai kejadian buruk menimpa mereka. Angin berembus kencang dan asap itu mengenai muka burung Phoenix. Burung Phoenix merasakan kesakitan dan jeritan yang sangat keras. Julius yang menyadari hal itu menyuruh Jaskan membawa Hawkins dan Yana menjauh. Burung Phoenix itu mengarah ke Julius. Julius berusaha menangkis serangan api dari monster legendaris itu, tapi tidak berhasil. Heinrich yang berada di samping Julius mencoba melindunginya dan terbakar habis oleh monster itu. Heinrich masih bisa bertahan dan akhirnya terjatuh. Monster itu akhirnya pergi meninggalkan Julius dan Heinrich. Jaskan kembali bersama Yana dan Hawkins. Yana mengeluarkan skill penyembuh, begitupun dengan Julius. Hawkins mengeluarkan ramuan penyembuh. Akhirnya Heinrich tersadar dan akibat usaha mereka, bulu Phoenix jatuh di hadapan mereka. Singkat cerita, mereka beristirahat di desa itu. Heinrich sudah sadar, Julius yang memegang bulu Phoenix memberikannya. Heinrich menolak hal itu dan Julius berkata, "Kau lebih membutuhkan ini daripada aku, karena kau lebih tinggi resiko kematian saat melindungiku seperti kejadian tadi. Jika tidak ada kau, mungkin aku yang akan terbakar mati." Heinrich menolak bulu itu dan terus berdebat dengan Julius. 1 tahun kemudian, umur Julius saat ini 16 tahun. Julius dan yang lainnya tiba di kota kecil dekat pegunungan mistik dan bertemu dengan Aurel sebagai penanggung jawab misi kali ini. Yana yang baru mengetahui wajah Aurel menatap ke arah Julius dengan tatapan mengerikan. Julius berkata, "Lama tidak berjumpa, Aurel." Aurel menjawab, "Ya, kau terkejut kan? Aku menjadi penyihir pengadilan. Sebenarnya aku tidak mau di sini. Banyak sekali laki-laki yang berpikiran mesum kepadaku, seperti guru kita." Julius hanya bisa tersenyum. Kemudian mereka tiba di Guild Master. Guild Master menjelaskan bahwa mereka mendapat informasi mengenai bantuan dari iblis. Semuanya mendengar hal itu terkejut. Iblis meminta bantuan dengan manusia. Julius berkata, "Bisa kau jelaskan lebih detail?" Guild Master menjelaskan, sebenarnya akhir-akhir ini iblis sering mengungsi ke perbatasan manusia. Mereka mengungsi di tempat desa kecil yang semua klannya sudah dihabisi oleh bawahan Raja Iblis. Desa itu adalah desa bandit yang dihabisi oleh Mera. Para pengungsi memberikan surat ini. Mereka ingin bertemu denganmu karena Raja Iblis yang baru saat ini lebih kejam dari biasanya. Semua pajak meningkat drastis yang membuat banyak iblis mengeluh dan kabur dari wilayah mereka. Heinrich mencurigai surat itu adalah jebakan. Julius mengetahui hal itu, tapi dia akan tetap menemuinya. Singkat cerita, mereka tiba di lokasi pertemuan. Julius terkejut ketika melihat 2 iblis, yaitu laki-laki dan wanita berdada besar. Julius berpikir, dada itu lebih besar daripada Aurel. Sial, aku kehilangan fokus. Tanpa dia sadari, Julius sudah berjabat tangan dengan wanita berdada besar dan merasakan skill poison yang bisa menembus dirinya. Seketika Julius menjauhi iblis itu. Mereka semua menyadari itu adalah jebakan, berusaha melawan para iblis yang keluar dari bayangan. Heinrich berkata, "Mereka terlalu banyak, kita harus mundur." Ketika mundur, iblis wanita melancarkan serangannya, namun berhasil ditahan oleh Goto yang ikut serta menggunakan pedang sihir listriknya. Singkat cerita, mereka semua berhasil kabur dari jebakan itu. Di sisi iblis yang menyerang Julius, ternyata 2 iblis itu adalah Sanatoria dan Huey. Mereka adalah komandan iblis. Mereka lakukan itu semua dari saran komandan Nereo. Mereka menyadari bahwa hidup mereka dalam bahaya. Terlebih lagi, Agnar sudah memperingati mereka tentang bahayanya melawan Raja Iblis. Sebelum kejadian saat ini, Sanatoria, Huey, dan Nereo dipanggil ke ruangan Raja Iblis Ariel. Ariel memperkenalkan Guli dengan sebutan hitam, akan mengambil alih pasukan komandan nomor 9. Faktanya kepala Nereo terpisah dari tubuhnya dan mengeluarkan banyak darah. Disebabkan Nereo telah memasukkan racun mematikan di makanan Raja Iblis. Namun Raja Iblis memakan semua makanan itu tanpa adanya reaksi sama sekali. Itu sebabnya Nereo dieksekusi.
Sanatoria terkejut melihat itu semua dan tidak menyangka bahwa mayat Nereo menghilang tanpa dia sadari. Ariel berkata, jadi siapa lagi yang akan digantikan? Sanatoria terdiam ketakutan. Lalu Ariel mengakhiri pertemuan itu. Dan saat inilah Sanatoria berada. Setelah mereka gagal membawa pahlawan, Sanatoria berkata, di mana pasukan yang lainnya? Huey hanya bisa menjawab, mungkin mereka sudah dikalahkan oleh pahlawan. Dirasa ada yang tidak beres, Sanatoria dan Huey mencoba pergi dari tempat itu. Akan tetapi Ariel berada di belakangnya. Sanatoria terkejut mengapa Raja Iblis berada di belakangnya. Ariel menjawab, aku mendapat kabar dari White bahwa kalian sedang melakukan hal menarik, jadi aku datang untuk mengawasi. Itu saja. Huey yang menyadari nyawanya akan menghilang sekejap meminta maaf karena gagal membawa pahlawan. Ariel berkata, tenang saja, itu bukan masalah besar. Apa yang kalian lakukan bukanlah hal penting. Kalian sudah dihukum. Sanatoria dan Huey terkejut apa maksudnya itu. Ariel memberitahukan bahwa semua pasukan yang dibawa Huey sudah dibasmi oleh dirinya. Huey bertanya, mengapa Anda membasmi mereka semua? Ariel menjawab, aku tidak ingin pahlawan mati saat ini. Jadi secara tidak langsung aku membantunya dari belakang. Huey menggenggam tangannya seakan dia marah dengan Raja Iblis. Ariel berkata, apa kau marah denganku? Ayolah teman-teman, aku datang cuma sendirian loh. Kalian kan banyak. Sanatoria dalam pikirannya berkata, tidak masalah, dia hanya sendirian dan kami berdua. Tapi sayangnya Sanatoria tidak tahu bahwa Raja Iblis Ariel memiliki skill pembaca pikiran. Sanatoria mencoba mengalihkan perhatian Ariel dengan berkata, Huey, seharusnya prajuritmu bangga karena menjadi salah satu rencana Raja Iblis. Mereka berdua mencoba mengalihkan perhatian dan kemudian mencoba menyerang. Tapi sayangnya Ariel berkata, sudah tidak asik. Ayo kembali White. Sanatoria dan Huey tidak menyadari bahwa White dari tadi sudah ada di sana. Ariel berkata, kalau begitu aku akan menunggu kerja kerasmu. Jika tidak, aku akan memakanmu. Kemudian Ariel dan White menghilang. Sanatoria tidak habis pikir. Mereka berdua tidak menyadari sosok dari White. Dia merasakan arti sebuah ketakutan yang baru dia alami selama hidupnya. Dia akhirnya mengetahui bahwa Raja Iblis Ariel sedang menguji mereka berdua. Jika mereka berdua saat itu menyerang, maka yang ada hanyalah kematian. Scene berpindah pada Julius yang sudah berumur 17 tahun. Mereka tiba di tempat para petualang melawan monster roh. Para petualang merasa putus asa karena setiap roh kecil dibasmi, roh utama selalu menghasilkan roh kecil yang membuat pertempuran tidak ada habisnya. Hingga semangat mereka kembali pulih ketika melihat pahlawan. Julius langsung mengambil komandan, siapa saja yang bisa ikut bertarung, ikut denganku, kata Julius. Julius tiba di roh utama yang dipenuhi roh kecil di sekelilingnya. Mereka terus menyerang roh utama, yaitu monster roh bumi. Monster itu melancarkan serangan batu besar dan mengarahkannya kepada kelompok lain. Julius menggunakan sihirnya dan membuat batu itu terpecah menjadi kecil. Hairin datang dengan memblok batu-batu kecil itu. Monster itu melancarkan serangannya lagi dengan gempa yang membuat semua petualang terjatuh. Ketika semuanya terjatuh, monster itu mengayunkan tangannya dan mengarahkan ke Julius. Hairin memblok serangan itu dan terbang. Jeskan yang mencoba membantu juga diterbangkan oleh monster itu. Alhasil Julius menyerang kepala monster itu tapi berhasil diblok oleh roh bumi. Julius terkena serangan oleh roh bumi, begitupun dengan roh bumi yang kehilangan tangannya. Julius berhasil pulih berkat Yana dan Hawkins dan akhirnya menyerang monster itu lagi. Monster itu pun tumbang. Julius mengangkat pedangnya dan berkata, kita bereskan roh-roh kecil lainnya. Singkat cerita, mereka berhasil menuntaskan monster roh-roh kecil yang tersisa. Sebagai catatan, monster roh kecil setara peringkat C, monster roh bumi setara peringkat S, monster Phoenix setara legendaris di atas peringkat S, dan monster Nightmare setara legendaris. Kita akan melompat ke usia 21 tahun Julius. Julius kembali ke rumah. Di kerajaan ada raja, ratu sejati, selir pertama, selir kedua, dan selir ketiga. Julius merupakan anak dari selir ketiga. Letton merupakan putra dari selir kedua sekaligus saudara tirinya. Julius bertemu dengan Leston dan memberikannya pedang sihir api. Leston sangat senang menerima hadiah yang sangat langka. Faktanya ketika Julius bertemu dengan gurunya lagi dan melakukan latihan, Julius mencoba meminta pedang sihir dengan bercanda, namun ditangkap serius dengan gurunya dan diberikan sekitar 10 pedang sihir. Julius membagikan pedang itu kepada timnya
yaitu Heinrich mendapat pedang yang dapat pulih dari kerusakan, Jeskan mendapat pedang sihir api, dan Hawkins mendapat pedang kecil kilat. Untuk Julius, dia mengambil pedang yang sama dengan Heinrich, dan sisanya dia berikan kepada ayahnya, Kailis, Leston, Sun, dan Su. Leston berkata, "Apakah ada pedang suci? Aku dengar dari Potimas." Potimas saat ini berada di kerajaan Anneleid dan menjadi duta besar elf. Putri dari Potimas juga bersekolah yang sama dengan Sun dan Su, yaitu Okachan. Julius bingung dan baru mengetahui Potimas, tapi dia tidak meragukannya karena pada dasarnya ras elf selalu cinta damai, tidak seperti ras iblis yang suka dengan kejahatan. Leston berkata, "Ada tangga misterius di istana. Ketika aku ke situ, aku tidak menemukan apapun. Mungkin dengan dirimu yang saat ini, yaitu bangsawan sekaligus pahlawan, bisa menemukan pedang suci yang tersimpan di kerajaan." Singkat cerita, mereka mencoba ke tangga itu dan menemukan sebuah jalan rahasia. Julius dan Leston terkejut. Di depan mereka ada pedang yang bersinar. Ketika Leston mendekat, Julius menghentikannya dan berkata, "Ada yang tidak beres." Tiba-tiba sebuah naga kecil keluar dari belakang pedang itu dan menggunakan skill telepati kepada Julius. Naga itu merupakan naga cahaya bernama Byaku. Dia menjelaskan bahwa pedang ini adalah pedang pahlawan dan pahlawan berhak menggunakannya. Siapapun yang terkena tebasan pedang ini, bahkan dewa sekalipun akan musnah. Namun itu hanya sekali pakai. Dan bawalah pedang ini, kata Byaku. Julius menjawab, "Percuma aku bawa pedang itu. Bahkan jika aku membunuh Raja Iblis, pasti kedepannya akan ada Raja Iblis yang sama jahatnya. Dan pedang itu sudah tidak bisa digunakan lagi." Naga Byaku berkata, "Kalau begitu, aku akan bersatu dengan pedang dan menyegel kekuatan pedang itu. Jika kau butuh kekuatan itu, panggil saja aku. Dan sekarang bawa pedang itu bersamamu." Julius mengambil pedang itu dan meminta Leston merahasiakannya. Akan sangat berbahaya jika informasi pedang tersebar. Leston setuju dengan hal itu. Keesokan harinya, Julius dan Heinrich bertemu dengan Potimas. Pandangan Potimas seketika melihat ke arah pedang suci milik Julius, lalu meninggalkan mereka berdua. Julius yang sadar merasa ada yang tidak beres dengan Potimas dan berpesan kepada Heinrich, "Jika aku mati, kau harus memberikan pedang ini kepada Leston." Heinrich menjawab, "Mana bisa aku lakukan itu ketika aku melindungimu, yang ada aku mati dulu." Julius menjawab, "Untuk jaga-jaga, kau harus mengingat perkataanku tadi." Selanjutnya seperti scene awal di anime episode 9. Kalian bisa lihat lagi, oke kan? Kalian juga bisa melihat timeline Julius sebelum mati di peperangan melawan iblis. Kalian bisa pause video ini dan membacanya sendiri. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jika ada kritik saran silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di lain hari. Bye bye.